Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, hari yang luar biasa. Setiap hari kita menikmati apa yang namanya anugerah Tuhan. Mari di hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan adalah bagaimana menghadapi suami yang kasar. Bapak Ibu, setiap rumah tangga memiliki problem yang tidak sama. Ada seorang istri atau wanita yang memiliki suami yang baik, suami yang perhatian, suami yang sayang. Sebaliknya ada pula wanita atau seorang istri yang memiliki suami yang kasar, suami yang jahat, kelakuannya tidak baik, bahkan ia egois. Saudara, bagaimana kita menghadapi suami yang kasar? Jika seandainya hari ini Anda adalah seorang wanita atau seorang istri yang memiliki suami yang kasar, mari kita akan temukan jawabannya, di mana kita akan belajar dari sosok wanita yang ada di Perjanjian Lama. Wanita itu bernama Abigail, dan kita akan pelajari di hari ini 2 poin saja. Mari kita lihat 1 Samuel 25 ayat yang ke-14 lalu lanjut ayat yang ke-18. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Ayat 18. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 puyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat perti gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Dimuatnya lah semuanya ke atas keledai. Saudara, yang pertama saya temukan, Abigail ini adalah wanita yang sabar. Abigail telah mendengar berita tentang kelakuan suaminya. Kita tahu Nabal itu adalah orang yang bebal, dia kelakuannya tidak baik, bahkan ia suami yang kasar. Jadi sebenarnya Abigail ini sudah sangat tahu karakter suaminya. Namun yang luar biasa, Abigail ini ketika mendengar apa yang dilakukan suaminya terhadap orang-orang Daud, dan ketika ia mendengar dari bujangnya, maka yang saya lihat, Abigail ini tidak pernah melawan suaminya. Ia tidak pernah berusaha untuk konfrontasi dengan suaminya, tetapi ia sabar. Inilah yang pertama, saudara. Belajarlah sabar. Hadapi suamimu yang kasar dengan kesabaran. Karena kesabaran ini akan mencegah Anda untuk melakukan kesalahan yang besar. Kalau Anda sabar, pasti akan ada waktunya nanti. Kita tidak pernah tahu kapan memang suami kita diubahkan. Tetapi percayalah, lewat apa yang namanya kesabaranmu, Tuhan pasti akan melihat bagaimana kesabaran kita menghadapi suami kita. Dan yang kedua, tentu tidak boleh kita lupakan, yaitu mari kita doakan suami kita. Saudara, ini sangat luar biasa. Kita lihat ayat yang ke-23. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ayat 24, ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Anda lihat Abigail ketika ia menjumpai Daud, ia bersujud dan ia mengakui kesalahan suaminya juga adalah kesalahannya. Dari sikap Abigail ini saya melihat dia wanita yang hebat. Kalau di hadapan manusia saja dia bisa melakukan perkara yang seperti ini, terlebih di hadapan Tuhan. Saya yakin di tengah kehidupan Abigail ini menghadapi suaminya Nabal yang kasar, dia pasti akan selalu mendoakan Nabal supaya ia berubah dan bertobat. Saya yakin kalau Abigail saja dia meminta permohonan kepada Daud supaya Daud mendengarkan perkataannya,
Saya yakin Abigail juga adalah wanita yang pasti mendoakan suaminya agar Tuhan mendengarkan doanya supaya Nabal ini bertobat. Inilah yang luar biasa. Mari lakukanlah apa yang namanya doa. Doakan suamimu. Ketika engkau sabar dan kau mendoakannya, maka tidak ada yang mustahil. Suatu kali suamimu akan berubah dan bertobat. Suamimu akan bertobat dan kelakuannya pasti akan berbeda. Ada banyak rumah tangga yang dipulihkan dari kuasa doa. Bagaimana ketika mereka berdoa, kuasa doa itu melakukan perkara yang besar dan mujizat terjadi, sehingga lewat kesabaran dan doa, rumah tangga yang kelihatannya tidak mungkin dipulihkan, kelihatannya mustahil, tetapi bagi Allah tak ada yang mustahil. Suami yang kasar bertobat dan diubahkan. Suami yang kelakuannya jahat dijamah Tuhan dan ia berubah. Mari kita punya pengharapan, mari kita punya iman di dalam Yesus. Pasti ada jalan keluar. Bersama Yesus kita pasti akan kuat menanggung segala sesuatu. Ingat, kuncinya sabar dan doakan suami Anda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.